Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi kami mengenai akad-akad dan praktik transaksi di pasar modal syariah. Yang pertama adalah mengenai definisi dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah terdiri dari 3 kata, yakni pasar, modal, dan syariah. Pasar sendiri merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau dalam ilmu ekonomi pertemuan antara supply dan demand. Sedangkan modal merupakan dana ataupun sesuatu yang digunakan sebagai operasional suatu perusahaan. Sedangkan di sini pasar modal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran antara pemilik perusahaan dengan calon investor dalam bidang modal untuk pembiayaan perusahaan. Sedangkan pasar modal syariah sendiri merupakan pasar modal yang telah disebutkan tadi, yang mana berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan dari penawaran umum atas suatu efek. Penawaran umum sendiri merupakan penawaran yang dilakukan oleh emiten kepada calon investor yang berupa efek. Efek sendiri berupa surat berharga yang di dalamnya terdiri atas saham, obligasi, surat pengakuan utang, dan sebagainya. Sehingga yang membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah adalah selain sumber ataupun landasan yang digunakan dari sisi investor, dalam pasar modal syariah tidak mengenal adanya investasi dalam jangka pendek ataupun spekulasi. Jadi dalam pasar modal syariah lebih ke jangka panjang, yakni dikembalikan kepada investasi tersebut. Yang kedua adalah mengenai transaksi ataupun akad yang dilarang dalam pasar modal syariah. Mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam transaksi di pasar modal dapat merujuk kepada Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, yang dimana disebutkan kurang lebih itu prinsip yang dilarang itu suatu transaksi yang mengandung gharar, ikhtikar, riba, transaksi yang mempengaruhi orang lain untuk membeli, yang ini menyembunyikan kecacatan dalam suatu produk sehingga hanya menyampaikan yang baik dari suatu produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad yang digunakan di pasar modal syariah. Untuk yang pertama, akad yang digunakan dalam pasar modal yakni akad ijarah. Nah, akad ijarah adalah perjanjian akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa dan pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah. Dapat berupa manfaat barang atau manfaat jasa. Nah, dalam waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ijarah itu sendiri. Nah, jadi akad yang pertama yakni ijarah. Nah, nanti dapat diketahui di mana, seperti contohnya di suku negara yang diterbitkan pertama kali menggunakan akad ijarah. Nah, di situ. Terus akad yang kedua yakni istina. Nah, istina adalah perjanjian antara pihak pemesan pembeli atau mustair dalam pihak pembuat atau penjual untuk membuat
objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan oleh kriteria, persyaratan atau spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terus berikutnya yang digunakan akad istisna ini biasanya juga ditemukan dalam suku. Jadi ada yang suku murni dengan ijaroh, tapi ada juga suku yang juga menggunakan ijaroh dan juga istisna. Terus juga menggunakan akad kafalah, di perjanjian atau akad yang pihak penjamin dan pihak yang dijamin menjaminkan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain, gitu, akad kafalah. Dan juga ada juga akad mudharabah. Nah, ini mudharabah kan seperti yang sudah dijelaskan di materi-materi fikih muamalah. Ini perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pengelola usaha. Nah, jadi dapat juga menggunakan akad mudharabah. Ada juga selanjutnya akad musyarakah. Ada musyarakah, ya ini perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, dengan cara menyertakan modal baik berupa bentuk uang atau aset-aset digunakan untuk pengelolaan modal tersebut. Juga yang terakhir akad wakalah. Akad wakalah ini yakni perjanjian antara pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerimanya untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, mungkin cukup itu dari akad-akad yang digunakan di pasar modal syariah. Nah, begitu penting untuk memahaminya karena ini sebagai dasar untuk memahami pasar modal syariah dengan melalui mengetahui tentang akad-akad yang digunakan. Mungkin cukup itu disampaikan, untuk selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham syariah, suku, dan beserta terakhir yaitu reksadana. Nah, dari saham syariah itu sendiri adalah tanda penyerahan atau kepemilikan seseorang atau badan tertentu pada perusahaan penerimaan yang bersangkutan. Adapun bentuk fisik saham berupa selembaran kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Nah, saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu suku atau obligasi syariah yang merupakan suatu surat yang berharga yang jangkanya panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emitmen untuk membayarkan pendapat kepada pemegang obligasi syariah yang berupa bagi hasil atau fee serta membayarkan dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya pengakuan uang saja. Dan terakhir yaitu reksadana. Reksadana ini merupakan reksa yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara permodalan sebagai pemilik dengan manajer investasi sebagai wakil. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai akad dan praktik transaksi di pasar modal syariah. Sekian, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.